Soul Ministry mempersembahkan pengajaran dengan topik Apa itu Panggilan? Saya percaya pengajaran ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus menyertai. Soal panggilan, apa yang bisa kita lakukan di dunia ini, rencana Tuhan, itu sama ya semua ya. Jadi panggilan itu bukan seperti kayak status, yang kita sudah pasti. Orang-orang yang, sebagai contoh seperti Andrew Wommack ya, Andrew Wommack waktu umur 17 tahun atau 18 tahun, dia merasa ada panggilan yang kuat sekali untuk menjadi penginjil. Dan dia akhirnya melepaskan sekolah dia, dan akhirnya dia full timer dengan dia keluar dari sekolah ya. Tetapi pada waktu prosesnya adalah dia nggak tahu apa yang mesti dilakukan kemudian. Karena saat itu waktu itu ada perang ya tentara Amerika ditugaskan untuk pergi ke Vietnam untuk mengamankan daerah Vietnam dari komunis karena sudah mulai menyebar, dan Amerika menetapkan untuk menstop dia punya pergerakan komunis dan mengirim tentara ke Vietnam. Jadi saat itu Andrew Wommack dia nggak tahu apa yang ke depannya. Dia tahu memang dia ada sesuatu yang harus dia lakukan, tetapi tidak serta-merta jelas. Jadi dalam hidup dia harus pergi ke Vietnam. Di Vietnam dia tidak menjadi penginjil, dia tidak menjadi hamba Tuhan, dia menjadi tentara selama 1 tahun. Bagaimana kalau dia di Vietnam dia ketembak mati? Dan dia sudah meninggalkan sekolah dia, terus dia pergi ke Vietnam, jadi tentara, atau dikatakan, saya nggak mau jadi tentara, saya hanya mau jadi penginjil aja, karena ini panggilan saya. Enggak ya. Dan dia punya tugas, dan ditetapkan oleh negara untuk berangkat ke Amerika menjadi tentara. Saat itu mungkin kita katakan, nggak bisa, ini panggilan saya adalah menjadi arsitek, saya nggak mau ke Vietnam. Panggilan saya menjadi businessman, saya nggak mau pergi ke Vietnam. Bukan seperti itu panggilan. Jadi panggilan itu adalah kita di dalam berjalan, nanti kita akan harus apa yang mesti kita lakukan. Kalau Tuhan katakan, berilah hak Tuhan, berikanlah apa yang menjadi haknya Tuhan, berikanlah yang menjadi haknya Kaisar. Nah, jadi di dalam panggilan kita pun, kita tidak serta-merta mengkhususkan diri. Misalnya di sini ada yang mau jadi kontraktor, nggak, pokoknya saya mau kontraktor aja, bidang lain saya nggak mau kerjakan, saya mau fokus di kontraktor aja. Ada baik seperti itu, tetapi kita akan melimitkan sesuatu yang Tuhan mau pakai, karena tidak ada surat tanda tangan di depan notaris antara kita dengan Tuhan. Kita harus melakukan apa? Nggak ada. Semua panggilan itu akan diri kalian masing-masing, tetapi yang saya percaya adalah setiap orang dipanggil untuk menginjil. Setiap orang. Jadi, apa itu dia punya penginjil? Penginjil itu bukan mengatakan, kamu mau percaya Yesus? Yesus adalah Tuhan? Itu bukan menginjil. Itu bukan menginjil. Itu adalah salah satu dari kesekiannya yang mengatakan untuk supaya orang percaya Yesus adalah Tuhan. Itu dari, mungkin kalau list itu mungkin di antara di bawah-bawah. Wow, maksudnya apa kok menginjil itu listnya yang memberitakan Yesus adalah Tuhan di bawah-bawah? Nanti akan saya jelaskan menurut panggilan. Tetapi setiap orang dipanggil oleh Tuhan untuk menginjil. Karena pada waktu kalian tidak mengerti bahwa panggilan kalian untuk menginjil orang, ada satu kekosongan di sini karena kalian dipanggil oleh Tuhan. Kalian dibawa dari kerajaan maut menjadi kerajaan terang. Bukan untuk berlenggang kangkung, di sini senang, di sana senang, bukan.
Ada sesuatu yang Tuhan rencanakan dalam hidup kalian, panggilan kalian, dan dikatakan jadilah terang. Jadilah garam dunia. Itu yang dikatakan. Nah, panggilan itu adalah jadi di dalam perjalanan kita, nanti kita akan melihat mana yang akan semakin jelas. Pada kita berjalan mana yang semakin jelas. Saya pernah waktu saya kembali sama Tuhan, Tuhan katakan, tanya sama Aling ada kerjaan apa. Saya nggak ngomong sama Aling seperti begini, cari kerjaan saya yang enak ya. Kalau yang nggak enak saya nggak mau. Saat itu Tuhan katakan, tanya ke Aling ada kerjaan apa. Maksudnya kerjaan mungkin ada panggilan saya di sana. Artinya panggilan, apa yang mesti saya kerjakan di sana. Dan apa yang terjadi, kerjaan ngajar. Walaupun gajinya kecil, dan saya katakan itu menjadi panggilan saya. Apa itu panggilan? Saya mengerjakan pekerjaan itu 110% kalau bahasa Indonesianya. Apa 110? Kalau 100%, kalian bekerja dengan sungguh-sungguh, itu 100%. Tapi kalau 110%, kamu siap mati di sana. Kalau memang selamanya saya mesti ngajar, it's okay. Itu 110%. Saya tidak ada plan B, plan C, plan D. Tuhan kalau di sini saya nanti gagal, nggak enak, saya pindah tempat yang lain. Enggak. Hati saya saat itu, apapun yang Tuhan suruh ke sana, saya jalanin. Tetapi, saya cuma hanya ada yang saya terima janji dari Tuhan, yaitu Tuhan katakan kamu tidak akan kekurangan makanan, kamu tidak akan kekurangan pakaian, kamu tidak akan kekurangan tempat tinggal. Pada waktu saya melakukan di situ, 3 hal itu saya tidak pernah kekurangan. Artinya kekurangan seperti gini, oh jadi Ko Hengki makannya makan lobster, makan ayam goreng, makan yang enak-enak. Di mata saya adalah sepiring nasi yang bisa saya makan untuk melangsungkan hari berikutnya. Baju adalah saya pakai untuk menutupi kalau saya dingin. Tempat tinggal adalah pada waktu saya tidur di malam hari ada tempat berteduh. Kok lebay sekali Ko Hengki seperti itu di pikiran saya. Makanya pada waktu saya mendapatkan tempat yang menurut orang itu kurang baik, saya katakan ini indah banget. Ada 3 patokan. Panggilan saya, dan Tuhan katakan seorang prajurit dia tidak akan memusingkan apa yang mesti dimakan, apa yang mesti dipakai, apa yang mesti tempat tinggal, karena Tuhan yang ngurus. Dan saat itu saya melihat kuasa Tuhan bekerja di dalam panggilan itu. Itu bukan panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan itu harus menjadi suatu yang wow, jadi pendeta itu panggilan Tuhan. No, itu panggilan Tuhan. Dan saya bekerja 110% di sana. Mungkin istri saya bisa menjadi saksi saya ya. Pada waktu kalian melakukan panggilan Tuhan, kalian akan dites sama Tuhan. Kenapa dites sama Tuhan? Ini menjadi panggilan kamu, atau ini menjadi panggilan Tuhan? Kalau panggilan kamu, itu ada listnya. Saya mesti pekerjaan saya menjadi direktur, gaji saya segini, saya mendapat fasilitas seperti ini, itu normal kalau itu pilihan saya. Kalau saya harus memilih, misalnya ditanya, Tuhan tanya, kamu mau sekolah di Indonesia apa sekolah di Australia? Saya akan memilih, oh enak di Australia dong. Di Australia saya bisa melihat dunia luar, bisa bahasa Inggris, saya akan pilih. Nggak salah. Kalau kalian disuruh memilih 1-2 benda, kalau kalian memilih benda yang lebih jelek menurut mata kalian, something wrong. Ini ada 1 atau ada 2 handphone. Handphone 1 Note 10. Satu lagi handphone jadul Nokia. Kalau saya bilang, Hardi coba pilih, kamu mau handphone ini apa handphone yang Nokia yang tahun jebot. Kalau Hardi kata, saya pilih yang jelek aja kok, cukup kok yang ini. Something wrong sama Hardi. Kenapa saya bilang something wrong? Kamu nggak ngerti, ini lebih bagus loh. Gitu loh. Jadi kalau pilihan kita, selalu kita akan pilih yang terbaik menurut mata kita. Itu nggak salah. Itu nggak salah. Tetapi kalau itu menjadi panggilannya Tuhan, karena itu panggilannya Tuhan, Tuhan akan sediakan. Tetapi kalian pada waktu dipanggil sama Tuhan, kalian bukan dengan kacamata kuda. Yaitu Tuhan itu selalu membawa kita bukan tempat yang gurun pasirnya yang begitu parah atau bagaimana. Dibilang katakan bahwa kalau kamu yang baik, tahu kalau anak kamu
meminta roti kepada orang tuanya. Kalau kamu yang jahat aja, kalau anak kamu minta roti, kamu kasih roti. Malahan dikasih rotinya bukan roti lagi, dikasih kue bolu ya. Dikasih sesuatu yang lebih enak lagi. Bagaimana Allah kita? Pada waktu kita meminta roti, nggak mungkin dikasih batu. Jadi panggilan Tuhan itu selalu panggilan damai sejahtera. Tetapi masalahnya mata kita itu selalu mengambil yang tadi, yang indah-indah menurut kacamata saya, menurut kacamata kita. Pada waktu saya ditawarkan gaji seperti itu, saya nggak ngeluh sama sekali. Kenapa saya nggak ngeluh? Karena saya percaya Tuhan sediakan 3 hal yang tadi. Nggak mungkin Tuhan nggak sediakan saya makanan, nggak mungkin Tuhan nggak sediakan saya pakaian, dan nggak mungkin juga Tuhan nggak sediakan saya tempat tinggal. Apa yang terjadi? Saya masuk dan saya bekerja 110%. Aling menjadi saksi saya. Nah, dalam bekerja seperti itu menjadi panggilan saya di sana. Pada waktu saya bekerja, saya nggak bilang, saya udah kerja setahun di sini ya, kok gaji segini-segini aja ya, kok tidak ada peningkatan ya. Dan saya katakan, pada waktu pertama kali saya menerima gaji 50.000, itu satu peningkatan yang luar biasa. Maksudnya, kenapa Ko Hengki bisa melihat itu 50.000 jadi peningkatan yang luar biasa? Karena saya dulu waktu bekerja, minus. Waktu walaupun jadi direktur, turun terus. Jadi pada waktu saya mendapatkan gaji 50.000, wow, plus sekali ya. Iya dong, kalau kalian minus, waktu dapat 50.000, gede banget. Gitu. Tapi kalau kalian dapat, wow, 10 juta, 30 juta, 1 miliar, dikasih 50.000, gede nggak? Kecil. Saya ngomong seperti ini, common sense kita keluar. Jadi di dalam roh, di dalam panggilan kita, common sense makin terjadi. Kenapa saya bersuka cita? Karena hidup saya yang lama itu hancur. 12 tahun saya hancur-hancuran. Sampai saya bekerja, pergi ke Malaysia, yang harusnya dapat gaji, minus. Uang saku saya habis, pulang habis. Apapun yang saya kerjakan seperti tembaga, yang tidak ada berkat. Jadi pada waktu saya mendapatkan 50.000, wow, puji Tuhan, luar biasa banget. Nah, jadi waktu saya katakan kepada kalian harus bersyukur apa yang Tuhan berikan, nggak bisa kalau kalian melihat bahwa kecil banget. Ini kecil banget. Mana cukup? Kalau saya ajarkan kepada kalian mesti bersyukur, tidak akan bisa. Saya jamin tidak akan bisa. Walaupun kalian mau berusaha gimana bersuka cita, tidak akan bisa. Karena kalian melihat hidup kalian yang lama lebih baik dibandingkan yang sekarang. Sama seperti orang Israel waktu dia keluar dari Mesir. Kenapa dia bersungut-sungut? Karena dia masih merasa kehidupan dia di Mesir jauh lebih baik daripada di gurun pasir. Kalau kita mau secara common sense dikatakan, waktu kalian di Mesir, kalian tuh jadi budak. Kalian tidak punya kebebasan sama sekali. Kalian tidak punya pengharapan. Kalian tidak punya masa depan. Masa depan kalian cuman hanya besok bisa dapat makan, dikasih. Tapi tidak punya rencana, tidak punya rancangan hidup, tidak punya panggilan. Status saya cuma ditetapkan sebagai budak. Tidak lebih, tidak kurang budak. Tapi pada waktu orang Israel ini keluar dari Mesir, pikiran mereka masih di Mesir. Di Mesir jauh lebih enak, saya bisa makan umbi-umbian, saya bisa makan terong, saya bisa istirahat di malam hari, walaupun saya siang hari jadi budak, tapi saya bisa ada rumah. Di sini di gurun pasir, rumah saya langit. Saya mesti tidur saya di pasir. Apa yang terjadi? Dia lihat kehidupan di Mesir memang lebih baik dibandingkan di sini. Kenapa? Karena mata mereka tidak pernah mau dirubah. Mereka tidak melihat bahwa ini jauh lebih baik daripada sebelumnya. Di dalam panggilan kalian, di dalam kalian berjalan, kalau mata kalian masih ada di masa lalu yang lebih baik, dan kalian hanya melihat bahwa hari ini hidup saya nggak lebih baik daripada yang kemarin, apa yang terjadi? Mulut tidak akan bersuka cita,
menggerutu akan terjadi. Dan kalian tidak akan bisa melakukan 110%, saya jamin. Gak bakal bisa. 100% aja gak bisa, apalagi 110%. Nah, waktu kalian mengalami panggilan hidup kalian, di depan kalian sekarang, apa yang di depan kalian ini? Pada waktu kalian melihat di depan kalian ini ada yang mesti dikerjakan, yes, thank you Tuhan. Ini luar biasa. Apa yang saya mesti kerjakan di sini? Kreativitas keluar. Saat itu saya dulu waktu mengajar, saya nggak tahu. Saya sudah lama nggak pernah ngomong bahasa Inggris. Semua pelajaran saya juga saya lupa. Tapi saya ditugaskan untuk ngajar anak-anak. Ya sudah, saya jalan. Saya lakukan sampai begadang-begadang, saya belajar. Untuk persiapan besok mengajar. Salah nggak? Saya nggak tahu sebut salah. Tapi saya berusaha dengan 110% apa yang mesti saya lakukan. Buku-buku materi, kalau itu saya katakan, aduh gila bukunya mahal-mahal sekali ya. Bukunya mereka 300.000, satu buku. Satu anak, lebih dari satu buku ya, nggak mungkin cuma satu buku. Saya ingat sekali dulu anak-anak kecil, bukunya banyak sekali. Tapi kalau satu buku 300.000, 10 buku berapa? 3 juta. Itu baru kelas 1. Kelas 2 gimana? Kelas 3 gimana? Apa saya cuma ngajar kelas 1? Saya ngajar dari kelas 1 sampai kelas SMP saat itu ya. Sampai ada yang saya ditetapkan sampai SMA kelas 3. Bayangin, dari yang kecil sama yang gede, saya nggak dikasih buku, nggak ada bukunya. Saya nggak komplain sama yang pemilik yang saya mengajar. Karena dikatakan kalau kamu guru ya kamu harus bisa mengajar dong. Tapi saya diberikan hikmat sama Tuhan. Nah, akhirnya saya berpikir gimana caranya ya. Saya ingat ada toko buku bekas di daerah Grandville ya. Grandville. Saya pernah lewat di sana, saya cari-cari, ada bukunya. Yang tadi buku 300.000, saya bisa beli dengan harga 10.000. Wow, luar biasa, walaupun itu tulis, saya minimal saya bisa baca semua, dan saya borong semua buku-bukunya. Terakhir kali saya mau jual 10.000 lagi, dia nggak mau. Rese kan tokonya ya, berarti dia lebih murah lagi. Saya beli banyak sekali dan terakhir bukunya ada di Sukabumi kayaknya ya. Terus dikasih-kasihin ke tetangga atau bagaimana. Saya beli semuanya. Setiap gaji saya beli buku lagi. Saya lipat ceritanya. Kayak bisnismen ya. Bisnismen kalau dia punya modal, untung lipat lagi. Saya dapat gaji, saya lipat lagi beli buku. Apa yang tadi buku saya baca jadi banyak. Nah, kreativitas. Kalau kalian bekerja 110%, kalian punya kreativitas, akan ada jalan. Waktu adakan jalan, jangan berpikir ini cuma batu loncatan saya. Nanti Tuhan akan kasih lebih lagi. Kalian tidak akan mensyukuri di sini. Kalau kalian berpikir bahwa ada pekerjaan lebih baik daripada di sini, ini cuma batu loncatan. Kira-kira apa yang kalian lakukan di sini pekerjaannya? Pasti ada sesuatu. Pasti arti ini waktu ada punya masalah tinggal. Pada waktu pekerjaan ini sulit, kita tinggal. Kenapa? Di sini cuma batu loncatan kok. Saya masih ada pekerjaan lagi lebih baik. Tuhan nggak bisa pakai kita. Benar-benar Tuhan nggak bisa pakai kita. Karena kenapa? Tuhan katakan setiap perkara kecil, setiap perkara besar. Dan di situ waktu saya dikatakan sampai mati pun saya nggak ada masalah ngajar. Titel saya arsitek loh. Saya bisa bahasa Inggris, saya bisa bahasa Mandarin, saya pernah jadi direktur. Tapi waktu Tuhan katakan, jadi ngajar, is okay kalau selamanya ngajar. Terjadi namanya hinaan dari teman-teman. Teman-teman saya juga bukan orang miskin. Semua ada yang punya pabrik, ada yang punya perusahaan ekspor-import. Waktu dia tanya ke saya, itu si Hengki gimana sekarang kabarnya? Lagi bangkrut, lagi jatuh. Sekarang dia ngajar anak-anak. Gimana perasaan kalian? Tapi saya nggak peduli saat itu. Karena kenapa? Kalaupun ini menjadi panggilan saya, it's okay. Saya lakukan. Apa yang terjadi? Tuhan melihat. Firman Tuhan katakan, kalau kamu setiap perkara kecil, kamu akan setiap perkara lebih besar. Itu benar. Dan apa yang terjadi? Saya nggak pernah minta loh beli rumah. Saya nggak pernah minta. Waktu istri saya tanya, kapan beli rumah? Karena saya nggak pernah niat beli rumah. Dan saya katakan, tunggu nanti, kapan nikah? Karena saya nggak pernah niat beli rumah, ya sudah deh,
Saya salah ngomong, tunggu beli rumah dulu ya. Dengan gaji nggak cukup, mau beli segala macam. Dan apa yang terjadi imannya, Aling lebih kuat daripada saya. Saya nggak ngerti lah, mungkin dia berdoa terus sama Tuhan bagaimana ya. Dan apa yang terjadi? Terjadi peralihan. Ada panggilan yang kedua, yaitu mengerjakan sesuatu, bukan mengerjakan sesuatu yang hasilnya lebih besar. Kalau kalian mengerjakan sesuatu yang di sini misalnya gajinya 5 juta, yang di sana gajinya 20 juta, lebih enak di sana ya, saya pindah ke sana gaji 20 juta. Itu bukan panggilan kalian, saya jamin. Kenapa? Kalian hanya melihat, mengejar angka, mengejar uang. Kalau kalian mengejar uang, apa yang terjadi? Uang itu akan kabur. Karena uang adalah tuan yang bengis. Pada waktu kita mengejar uang tersebut, ya kan, karena kamu mengejar saya, berarti saya yang lebih tinggi daripada kamu. Dan dia akan menekan kita. Dan apa yang terjadi? Saya nggak pernah minta gaji dinaikin saat itu. Saya cuma bekerja apa yang saya mesti kerjakan. Apa yang terjadi? Orderan demi orderan datangnya bertubi-tubi. Saya nggak pernah minta. Dan apa yang terjadi? Gaji saya dalam waktu singkat lebih tinggi daripada Aling. Tapi saya nggak pernah minta. Saya nggak pernah yang namanya dalam setahun saya mesti harus dapat 100 juta. Nggak pernah. Yang pernah saya lakukan adalah, Tuhan, apa yang bisa saya lakukan dengan yang terbaik saat ini? Saya buat hidup saya yang terbaik untuk pekerjaan ini. Kreativitas penting. Kalau kalian tidak memakai kreativitas kalian di dalam pekerjaan, apa yang terjadi? Uang itu akan berlaru. Dia akan pergi. Tapi kalau kalian benar-benar fokus, ini panggilan saya kerjakan dengan sungguh-sungguh. Tuhan akan lihat. Yang tadi mungkin trainingnya gurun pasir 40 tahun, akan dipercepat. Tadi saya di mobil saya baru cerita. Orang Israel di training sama Tuhan 40 tahun loh di gurun pasir. Lama ya? Lama. Tuhan Yesus di training berapa lama? 40 hari. 40 hari. Luar biasa. Kalian mau di training sama Tuhan 40 tahun? Apa 40 hari? Kalau dikata, mana bisa kok 40 hari? Tuhan Yesus bisa. 40 hari. Apa yang terjadi? Dalam waktu 3,5 tahun, dia punya pelayanan dari ujung ke ujung beres. Panggilan yang Tuhan, Allah Bapa, serahkan kepada Yesus dalam waktu 3,5 tahun beres. Jadi, kalau kita mau setia perkara kecil, setia perkara besar di dalam Tuhan, Tuhan akan percepat. Karena di mata Tuhan adalah Tuhan itu gak pernah mau berlama-lama. Kita yang berlama-lama. Jadi, jangan kita mematok. Ada satu hamba Tuhan luar biasa sekali di Afrika. Dalam waktu 6 tahun, satu negara beres. Saya bilang, wow, luar biasa. Dalam 1 tahun, dalam waktu 6 tahun, dia menginjili 1 negara beres. Wow, saya bilang, gimana caranya ya? Gimana caranya Alexander Agung dalam waktu 12 tahun bisa menguasai negara-negara seluruhnya? Kalau orang dunia aja bisa dalam waktu 12 tahun menguasai dari ujung ke ujung, bagaimana mungkin kerajaan Allah tidak bisa lebih cepat? Artinya dipercepat seperti apa? Segimana kitanya mau mempersiapkan diri. Jangan kita ngomong, Tuhan tolong siapkan saya, Tuhan tolong latih saya. Mau gak kamu melatih diri kamu sendiri? Karena waktu Tuhan ngasih talenta ke kita, dia kabur. Tuhan yang kabur masalahnya. Dia gak nungguin kita, ini dipakai gak talentanya? Kamu tolong dong, pakai dong talentanya. Enggak. Tuhan yang waktu kasih ke dia pergi. Dan dia balik pun, mungkin saya nggak ngerti, apakah sudah 2 tahun atau bagaimana. Tetapi pada waktu Tuhan kasih kita talenta, tugas kita di tangan kita. Tugasnya yang panggilan itu di tangan kita, bukan di tangan Tuhan lagi. Nah, cara gimana? Yang pertama adalah, mau nggak kita bekerja 110% dalam panggilan itu? 110%. Dan kedua, panggilan itu bukan melihat apa yang kita mata. Panggilan Tuhan itu bukan lihat dari kita mata. Kalau lihat mata kita pasti lihat yang enak-enaknya aja. Tuhan, hari ini saya mesti kerjakan sesuatu. Ibu rumah tangga itu adalah panggilan yang pertama sekarang. Orang yang bekerja sehari-hari itu panggilannya yang pertama. Nanti Tuhan kalau setiap perkara kecil, dia akan setiap perkara lebih besar lagi. Tuhan akan berikan lebih besar lagi. Panggilan itu akan semakin nyata. Semakin nyata, semakin nyata.
Waktu semakin nyata, kamu akan diberikan lagi tugas lebih besar lagi. Tugas lebih besar lagi. Berapa lama kok? Tergantung kita. Bukan tergantungnya Tuhan. Tergantung kita yang mempersiapkan diri secepat itu juga. Nah, kalau dikatakan, Tuhan Yesus di training cuma 40 hari bisa sama Tuhan. Yes, di gurun pasirnya 40 hari. Tetapi sebelum masuk gurun pasir berapa lama? Tuhan Yesus mempersiapkan diri. Tuhan Yesus mempersiapkan diri 30 tahun. Itu bukan di training, mempersiapkan diri. Tapi pada waktu di training sama Tuhan masuk 40 hari, di gurun pasir, Tuhan dimasukkan ke sana untuk ngetes kesiapan dia. Kalau dia nggak lulus, balik lagi tuh. Banyak sering kali dari kita, kenapa saya jatuh 12 tahun dulu, Tuhan kasih ujian, gagal lagi, balik lagi ke kampung. Tuhan kasih lagi ujian lagi, gagal, balik lagi ke kampung. Makanya ditotalin semua 12 tahun. Tapi terakhir kali saya bertobat, Tuhan, inilah aku, Tuhan mau suruh kemana ya sudah. Baru beres urusannya. Makanya gaji saya waktu itu pendapatan saya bisa melebihi Aling dalam waktu cepat. Bukan karena saya jago. Saya mengalami jatuh bangun kapok. Kapok kalau kita jatuh. Jangan kalian merasa kalau jatuh itu enak. Saya sudah kapok sekali jauh daripada Tuhan. Kenapa? Nggak enak. Dulu saya pikir jauh dari Tuhan saya masih bisa kok. Saya masih punya titel. Saya masih punya skill. Skill yang ada sekarang dulu pun saya ada. Betapa saya sombongnya. Saya kalau mempelajari sesuatu itu cepat. Apa yang terjadi? Karena saya menganggap hidup saya, kemampuan saya melebihi Tuhan. Jatuh lagi. Rezeki itu kayak jauh banget. Langit itu kayak seperti tembaga. Kenapa? Karena kesombongan kita. Pada waktu karena kesombongan kita, pekerjaan yang kita lakukan jatuh lagi. Jadi kalau kalian ada yang mau dipercepat prosesnya, latihlah. Persiapkanlah hidup kalian. Pada waktu masuk ke gurun pasir, enggak perlu 40 tahun. 40 hari cukup. Contoh siapa? Tuhan Yesus. Dalam pelayanan panggilan enggak perlu lama-lama, 3,5 tahun beres. Yohanes Pembaptis juga kayaknya Yesus lebih cepat, cuma 2 tahun lebih ya, setahu saya. Karena kalau Tuhan Yesus 3,5 tahun, Yohanes Pembaptis cuma 2 tahun. Setahu saya malah kurang dari 2 tahun. Tapi seluruh Israel tahu Yohanes Pembaptis. Bayangin, 2 tahun doang Yohanes Pembaptis, dia punya panggilan dia. Maksudnya apa kok? Setelah itu mati? Bukan itu. Maksudnya adalah setiap panggilan yang Tuhan suruh kita jalankan, nggak perlu berlama-lama. Nggak perlu sampai kita terseok-seok seperti kayak nggak ada kemajuan di sini ya. Ini salahnya Tuhan apa salahnya saya ya? Tuhan nggak pernah berlama-lama. Tuhan mau adalah pekerjaan Dia yang ditaruh kepada kita cepat selesai. Sorry kata, kalau kalian aja ingin mengerjakan sesuatu bikin cepat selesai, Tuhan lebih mau cepat selesai lagi. Kalau misalnya saya katakan bahwa ada yang punya, ya saya kasih contoh. Saya ingin sekali punya anak. Kok sampai belum punya anak? Bukan salahnya Tuhan. Saya ingin cepat-cepat punya anak. Bukan salahnya Tuhan, salahnya saya. Kadang-kadang saya berlama-lama. Saya terlalu sibuk ini, masih sibuk kok, masih sibuk. Saya nggak terlalu, saya kasih Aling, kasih anjing aja 3 biji, cukup ya. Tetapi, bukan Tuhan yang mau berlama-lama. Kita yang mau berlama-lama. Tapi pada waktu kita mempersiapkan diri, kita mempersiapkan itu bukan persiapan. Waktu kita setiap perkara, apa saja yang kalian pegang, apa saja yang kalian kerjakan, kalian ini, saya kasih perumpamaan, kalian ini bukan bajai. Kalian diciptakan Tuhan itu bukan bajai. Sorry ya kalau saya bilang ada yang punya bajai, sorry banget. Saya cuma hanya ilustrasi. Bajai dengan Ferrari, itu 2 benda yang bajai di sana, Ferrari di sana. Artinya bajai itu yang kelas yang paling bawah, Ferrari itu kelas yang paling atas. Ya kalau yang sekarang dia Bugatti Chiron, tapi kan orang nggak banyak taunya Ferrari. Artinya adalah kalian ini adalah Ferrari yang diciptakan oleh Tuhan, berharga. Waktu Tuhan suruh sesuatu, pasti kalian sukses. Cuman masalahnya adalah kalian sudah jatuh dalam dosa.
tubuh kalian sudah jatuh dalam dosa, lingkungan kalian sudah jatuh dalam dosa, semua telah mengkorup apa ya? Merusak hidup kalian. Yang walaupun kalian ini Ferrari, kalau Ferrarinya mogok, bajainya jalan, kalau balapan siapa yang menang? Bajai. Artinya kalau bajai, kenapa bajai lebih bagus daripada Ferrari? Bajai kalau rusak sedikit gampang dibetulin ya. Saya ingat banget ada orang betulin bajai dengan uang 10.000. Bisa selesai loh, jalan lagi. Kenapa? Spare partnya murah sekali. Murah banget bajai itu. Karena saya nggak ngerti, itu spare part benar-benar murah. Di luar nalar kadang-kadang spare partnya. Tapi kalau Ferrari, di luar nalar juga mahalnya. Ya benar, di luar nalar. Kalau kalian tahu spare partnya Ferrari. Ya, nah, saya kasih contoh. Mau ganti plat kopling aja, kalau ini ada mobil Avanza. Padahal nih kalau ganti Avanza berapa plat kopling? Udah tahu ya, berapa 1 jutaan atau berapa ya? Tahu ya 1 jutaan. Plat kopling segala macam. Ferrari kurang lebih 200 juta. Plat koplingnya saja. Terus kalau mobil Bugatti Chiron yang lagi gila ya, heboh, ganti bannya 4 biji, 200 juta. Dan 1 biji apa? Jika kan 4 biji dan nggak bisa diganti di sini, mesti dibawa ke pabriknya, dikirim ke sana baru balik ke sini lagi. Ganti bannya mesti dibawa ke sana, kayak kurang kerjaan. Artinya Ferrari itu luar biasa sekali mahalnya di dalam memperbaiki. Jadi kalian juga tidak akan bisa memperbaiki sendiri. Kalau kalian katakan gampang, saya tinggal suruh aja bengkel sebelah, nanti bisa kerjakan. Atau nanti Ferrarinya bisa jalan sendiri. Diemin aja, siram air nanti juga jalan sendiri. Emang pohonnya disiram air. Enggak, kita mesti mengerti. Ferrari ini dia akan berlari kencang. Dia akan bernilai tinggi sekali pada waktu kita maintain. Maintain bahasa Indonesia waktu kita jaga berjalannya. Kalian Ferrari itu bukan dibawa masuk ke ganggang. Bukan dipakai untuk masuk ke pasar, beli belanjaan, taruh. Bukan. Ferrari diciptakan sebenarnya untuk balapan. Untuk pertandingan kalian menang. Kalian diciptakan oleh Tuhan. Bukan untuk menjadi terang atau menjadi garam saja. Enggak. Kalian diciptakan sebagai pemenang. Pemenang apa? Pemenang tanpa ada pertandingan. Disebut pemenang kah? Siapa di sini kalau misalnya disebut pemenang tapi tidak ada pertandingannya? Masuk nggak di sini? Semua adalah pemenang. Tapi pemenang dari apa? Pemenang dari pertandingan. Pertandingan apa? Ada pertandingan catur, ada pertandingan bola basket, ada pertandingan, segala macam pertandingan. Tapi kamu dikatakan kamu adalah lebih daripada pemenang. Atau dikatakan kamu pemenang dulu. Pemenang dari mana sekali lagi? Pertandingan. Sama seperti kita kalian ini diciptakan sama Tuhan sebuah Ferrari untuk bertanding di arena balapan. Waktu di arena balapan bertanding ini Ferrari harus benar-benar fit. Nggak bisa cuman hanya ya asal jalan aja. Kalau kalian cuma asal jalan saja bisa menang nggak pertandingan? Tidak bisa menang. Nah, untuk lari ke sana, sekali lagi, panggilan kalian adalah salah setiap pertandingan. Ini adalah pertandingan yang harus saya hadapin. Gimana cara saya memenangkan pertandingan ini? Setelah kalian menang pertandingan ini, akan ada pertandingan yang lain. Jadi di dalam pertandingan tersebut, siapa di sini kalau pertandingan cuman kelas ceret terus? Kelas bawah terus. Kalau kelas bawah biasanya hasilnya pun nggak besar ya. Biasanya kalau orang bertinju, saya ingat banget. Kalau bertinju tingkat RT, ya hadiahnya paling 200.000 ya. Bertinju menang. Akhirnya naik tingkat RW. Apakah bayaran 200.000? Enggak, pasti naik. Nanti tingkat nasional, tingkat DKI. Apakah bayaran 200.000? Enggak mungkin. Pasti akan naik. Apalagi kalau sudah tingkat negara. Apalagi sudah bertanding antar negara. Enggak mungkin cuma dikasih 300.000 hadiahnya. Pasti hadiahnya kayak dulu dia punya Mike Tyson ya. Mike Tyson dia bertinju cuman 10 detik lawannya KO. Hadiahnya berapa? 10 juta dolar. Ih enak sekali ya. Kamu lihat enak 10 juta dolarnya. Lihat dari dia pertama bertandingnya dari awal. Seperti itu. Panggilan-panggilan kali pun akan naik.
akan naik. Seiringnya naik, gak perlu kita kejar hadiahnya. Hadiahnya otomatis akan lebih naik. Gak mungkin enggak. Bisakah tidak keadaan atau seseorang bisa membatalkan panggilan kita? Ini yang saya percaya. Semua panggilan yang dari Tuhan hanya bisa dibatalkan oleh kita sendiri. Maksudnya apa? Orang-orang di sekeliling kita itu hanya memperbesar sesuatu yang ada di dalam diri kita. Artinya kalau kita penuh keraguan, pada waktu ada halangan, pada waktu ada desakan dari seseorang atau dari lingkungan, kita akan bereaksi lebih besar. Misalnya kalau desakannya tekanannya cuma nilainya 2, dari sini akan meresponinya. Kalau ada keraguan-raguan yang tadi desakan 2, dia akan mengamplitude, akan memperbesar. Jadi pas waktu menempel ke kita menjadi 8 tekanannya. Jadi pada waktu akhirnya jadi 8, apa yang terjadi? Karena kita perbesar dia punya tekanan tersebut, kita akan gagal. Jadi yes, seseorang atau lingkungan bisa menggagalkan panggilan kita. Kenapa bisa seperti itu? Berdasarkan kalian punya respon. Kalau kalian adalah teguh, kalau kalian dengan teguh melawan setiap desakan tersebut, tidak ada seorang pun yang bisa menggagalkan kalian. Kenapa saya bilang begitu? Orang dunia aja kalau dia sudah teguh sekali, tanpa adanya Tuhan, apa yang bisa mereka kerjakan akan berhasil. Contohnya gimana firman Tuhan katakan? Apa saja yang mereka rencanakan tidak ada yang tidak akan berhasil. Itu orang dunia. Apalagi kalau misalnya kita anak-anak Tuhan yang mau hidup di dalam Tuhan. Kalau kita sudah merencanakan sesuatu dan penuh dengan tekad, tidak ada seorang pun yang bisa menggagalkan. Tapi yang jadi problem adalah ketekatan kita itu nggak bisa dilihat, nggak bisa diukur. Yang diukur bisa tahunya dari mana? Dengan pencobaan-pencobaan, dengan adanya pertandingan, dengan adanya, kalau saya katakan tadi, gurun pasir. Tuhan Yesus waktu masuk dia punya ke gurun pasir, itu untuk membuktikan tekad dia. Saya kalau jadi Tuhan Yesus pasti gagal. 40 hari, 40 malam, gak makan, gak minum. Dia benar-benar gak makan, gak minum. Saya gak tahu deh ya. Tapi dikatakan lapar, berarti gak minum. Saya juga gak tahu. Tapi tidak tertulis juga bahwa Yesus minum. Tapi Tuhan Yesus tidak haus, tapi lapar. Apa dia minum, saya gak ngerti deh. Saya mungkin gagal. Benar-benar gagal. 40 hari gak makan. Saya pernah 3 hari gak makan. Pernah dulu tes ya. Sehari keempat gak deh, cukup deh. Tapi ada beberapa kasus, pernah ada kasus ada orang juga puasa 40 hari ya, benar-benar puasa nggak makan 40 hari dan mereka bisa, tapi waktu hari ke-41 dia makan sebanyak-banyaknya, mati juga urusannya. Nah, sekali lagi, panggilan kita bisa gagal bukan karena lingkungan, bukan karena seseorang, tapi karena diri kita sendiri. Sebatas bagaimana kalau kita indikatornya? Indikator dari pertandingan tersebut. Pada waktu kalian sudah ada tanda-tanda mau turun, ya sadar. Kembali sama Tuhan. Tuhan, ternyata saya tidak seperti apa yang saya pikirkan. Minta maaf sama Tuhan. Jadi jangan kita memperkuat diri kita seolah-olah saya mesti kuat. Saya mesti kuat. Pokoknya saya harus melewati tantangan ini. Sebenarnya something wrong dengan prinsip seperti itu. Kenapa? Kalian tidak masuk melewati. Saya yakin sekali Tuhan Yesus kalau 40 hari, 40 malam di gurun pasir. Aduh Tuhan, saya lapar gimana nih? Saya belum makan. Mungkin hari ketiga udah jatuh. Kenapa Tuhan Yesus sampai 40 hari bisa melewati? Karena dia gak mikirin makanan. Karena dia gak mikirin minuman. Kenapa dia gak mikirin? Dia benar-benar enjoy. Bukan enjoy dengan masalah. Dia enjoy. Tuhan baik. Allah baik. Dan dia bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dari detik demi detik walaupun ada di gurun pasir. Kenapa orang Israel gagal di gurun pasir? Karena mereka tidak pernah melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dan mereka menggerutu di gurun pasir. Makanya mereka butuh 40 tahun. Udah 40 tahun gak masuk lagi. Gitu. Yang masuknya anak-anak karena janji Tuhan kepada mereka untuk masuk. Jadi kenapa Tuhan Yesus bisa melewati pertandingan, melewati gurun pasir tersebut? Karena dia bersuka cita.
Yang dia nggak melihat masalah. Kalau saya bisa melihat rumah yang jelek itu bisa jadi bagus, Tuhan Yesus lebih lagi daripada saya. Kalau saya orang yang berdosa aja bisa melihat rumah yang jelek ini bagus, bagaimana mungkin Tuhan Yesus melihat gurun pasir dia ngedumel? Pasti dia bilang, wow luar biasa. Tuhan kau ciptakan, Allah kau ciptakan bintang luar biasa Bapak. Kau ciptakan burung, dan dia bersuka cita di sana. Sampai akhirnya iblis nggak tahan, dia yang lapar duluan kali ya. Dia yang datang, kalau kamu lapar, terus katakan saya nggak lapar. Iblisnya kalau dia punya sampai kecapean. Sekali lagi adalah yang bisa menggagalkan panggilan itu adalah kita sendiri. Dan saya yakin kalau kita teguh, kalau kita tetap berjalan, kalau kita melakukan prinsip-prinsipnya Tuhan, setiap perkara kecil, setiap perkara besar, apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita pasti berhasil. Sebenarnya begini, kalau Ibu Yolanda nanti misalnya sama Pak Daniel, kita ngomong berdua nih ya, akan dijadikan satu hamba Tuhan dan jemaatnya 30 juta orang dan harus memberi makan, ada satu beban 1 bulan untuk dalam proses ini adalah 1 bulan kurang lebih mesti mengeluarkan uang 300 miliar dan Tuhan kasih perlihatkan sekarang kepada Ibu Yolanda sama Pak Daniel, apa di dalam pikiran Ibu Yolanda pada Daniel sekarang? Pusing ya? Aduh, gimana nyari 300 miliar 1 bulan? Kamu mesti ambil, kamu sediakan. Kalau nggak sediakan, nanti kamu bisa akan hancur, bisa dipanggil polisi segala macam. Gimana pikiran? Aduh, berat sekali Tuhan. Enggak deh kalau begitu. Saya mendingan yang di sini aja lah. Saya mendingan di fortress aja lah, gitu ya. Kenapa Tuhan nggak memperlihatkan ke ujung? Karena kita tidak akan kuat menanggungnya. Kalau Andrew Omek sekarang hamba Tuhan ini diperlihatkan, biaya yang harus dia lakukan sekarang, pada waktu dia awal memulai, dia punya pelayanan dia, mungkin dia katakan, Tuhan jangan, panggil orang lain aja, jangan saya. Saya mendingan jadi tukang sapu aja deh, yang gak pusing. Saya gak perlu dihujat orang, saya gak perlu punya masalah dengan ini, mendingan saya yang kecil-kecil aja deh. Itu sebabnya Tuhan tidak pernah memperlihatkan yang di ujung, tapi Tuhan memperlihatkan misi yang besar. Tapi besarnya itu tidak nyata, tidak ada angkanya. Dan visi yang besar itu bukan seperti kayak misalnya gini, Tuhan ada sedikit kasih ke saya visi, ada sesuatu, membuat satu perusahaan. Tuhan nggak lihat, oh nanti kamu begini-gini. Tuhan katakan kamu akan melakukan satu perusahaan yang besar. Kamu persiapkan diri dari sekarang. Besarnya seperti apa saya nggak tahu, tapi saya ada satu tujuan yang besar. Sebesar apa yang di depan sana tergantung dari iman saya. Iman gimana? Memulai. Kalau saya nggak pernah memulai dari 2 orang, Tuhan tidak akan ngasih 4 orang. Kalau saya belum memulai 4 orang, Tuhan tidak akan ngasih 8 orang. Tapi terus. Tetapi Tuhan katakan beranak cuculah. Bahasa Inggrisnya be fruitful. Kedua adalah berlipat ganda. Tadi be fruitful mungkin 2 atau 4. Berlipat ganda, step berikutnya. Sesudah ini dikatakan penuhilah dunia ini. Setelah berlipat ganda terus. Setelah itu taklukkanlah mereka. Mereka itu bukan orang-orang ya. Kita punya skill. Terakhir setelah kita taklukkan semuanya, baru kita akan melihat ujungnya. Jadi sekali, tadi saya katakan, kenapa Tuhan gak kasih ujungnya untuk kebaikan kita? Dan mau gak kita setiap perkara kecil, setiap perkara besar? Karena kalau kita, misalnya gini, nanti hari Tuhan akan berikan pesawat terbang. Apa itu pesawat terbang? Yang tahu saya pesawat televisi sama pesawat telepon. Kalau pesawat terbang saya gak tahu apa yang menarik. Private jet, misalnya, waduh gila private jet. Terus saya ngomong, itu kalau private jet, bensinnya aja 1 tahun mungkin sekali jalan mungkin habis sekitar 200 juta. Hari bilang, aduh mahal banget kok, gak usah deh. Saya mendingan Avanza aja udah cukup deh. Gitu ya. Kenapa? Tuhan gak bisa memperlihatkan yang di ujung, nanti kita akan jatuh. Tapi kalau misalnya kita sudah setiap perkara kecil terus-menerus, nanti akan terbiasa. Waktu kita terbiasa, hidup ini akan jadi indah. Tapi di mata Tuhan, kita adalah pemenang. Kita adalah mobil Ferrari yang diciptakan Tuhan untuk menang balapan. Tapi untuk masuk ke sana, ini kerjakan. Di dalam panggilan kita,
Mungkin kalau kita katakan, apakah kita mundur? Enggak, kita enggak mundur. Nanti kan saya masuk dalam dia punya penginjilan yang sebenarnya. Nah, di dalam hidup pada waktu kita melaksanakan panggilan Tuhan, itu sesuai dengan porsi masing-masing yang Tuhan katakan, kuk yang kupasang, pikulah kuk. Terkadang kita dalam hidup kita mengatakan bahwa berat sekali ya beban ini. Berat sekali. Kenapa berat? Karena itu beban kita. Karena itu bebannya yang kita pikul sendiri dan kita ciptakan sendiri supaya kita memikulnya. Tapi Tuhan katakan, pikullah kuk yang kupasang. Benar ya? Tuhan memasang kuk tersebut ya. Pertandingan itu Tuhan yang sediakan loh. Gurun pasir itu Tuhan yang sediakan. Artinya ada kuk. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku ini lemah lembut. Dikatakan lemah lembut. Saya pikir lemah lembut. Nah, saya terangkan apa itu lemah lembut. Dan rendah hati dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Saya pikir lemah lembut itu seperti begini nih. Apa itu begitu? Yang kalau ngomong begini. Ketemu orang tuh ngomong pelan banget. Saya pikir itu lemah lembut. Tahu nggak arti lemah lembut apa di sini? Lemah lembut adalah kita punya power tapi kita kontrol. Maksudnya apa itu kok? Lemah lembut ini begini. Kalau saya mempunyai kuasa sebagai Superman, saya tidak memperlihatkan kuasa saya dengan sembarangan kepada orang. Artinya, saya akan melakukan, saya mempunyai disiplin di dalam kuasa kekuatan saya untuk saya lakukan, untuk saya pergunakan di saat yang tepat, di waktu yang tepat. Itu yang namanya lemah lembut. Kok jauh sekali bedanya lemah lembut itu ngomong pelan-pelan. Ketemu orang itu pelan. Enggak teriak-teriak, ngomong halus, itu lemah lembut. Enggak. Lemah lembut, Tuhan Yesus dikatakan karena aku lemah lembut. Kalau misalnya ada orang ngomong lemah lembut, yes, saya tahu kamu lemah lembut seperti itu. Kalau dibilang Yesus adalah lemah lembut, dia punya power yang luar biasa, tapi dia punya kontrol. Contoh di mana? Murid-muridnya pernah ngomong ya, waktu dia mau ditangkap sama tentara, akhirnya Petrus yang menebas ya orangnya. Dan dia katakan, Tuhan Yesus katakan, di situ Tuhan Yesus benar-benar lemah lembut. Kenapa? Sarungkan pedangmu. Kamu pikir, aku tidak bisa memanggil. Dan dikatakan satu batalion kurang lebih 12.000 malaikat ya. Kurang lebih 12.000 malaikat. Satu legion, dikatakan satu legion. Apakah kamu pikir aku tidak bisa memanggil satu legion malaikat? Satu legion malaikat itu kurang lebih 12.000 malaikat. 12.000, satu malaikat bisa membunuh orang dalam satu hari, 120.000 orang satu hari. Kalau dikaliin 12.000 kaliin 120, itu kurang lebih seluruh manusia saat itu Tuhan bisa mati semua. Makanya pada waktu murid-muridnya ingin membela Yesus dengan memberikan pedang dan melawan musuh Yesus, Yesus adalah lemah lembut. Dia punya power yang luar biasa, tapi dia punya kontrol. Dia tahu mempergunakannya kapan waktunya. Apakah Yesus tidak akan pergunakan? Yesus akan mempergunakan. Kapan? Di akhir zaman. Di akhir zaman Tuhan Yesus akan mempergunakan semua kuasa dia. Dalam 1 detik, semua manusia akan dikumpulkan. Artinya, dia lemah lembut. Dikatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Artinya, yang tadi, bahwa kuk yang Tuhan pasangkan ke kita, dia itu ringan. Karena kenapa? Karena Tuhan, saya kasih tahu. Dia bilang di kuk di sini adalah, kalau orang dipasang kuk biasanya nggak tenang, nggak enak. Benar-benar nggak enak. Tapi kuk yang Tuhan Yesus pasangkan itu seperti kayak lembu, 2 buah lembu. 1 anak lembu, 1 bapaknya lembu. Itu ada kuk, palang di sini, lembunya di sini, anaknya, bapaknya di sini. Dan dia akan berjalan. Pada waktu lembu itu berjalan, siapa yang menahan beban kuk tersebut? Bapaknya. Anaknya ini cuma ikut. Jadi kalau anaknya ikut bapaknya mau kemana, dia tidak menanggung beban sama sekali. Enggak menanggung beban sama sekali. Tapi kalau bapaknya ke sana, anaknya ke kiri, apa yang terjadi? Terseret. Kenapa terseret?
Terseret, pasti terseret. Waktu terseret apa yang terjadi? Kesakitan. Jatuh. Kenapa? Apa salah bapaknya? Enggak, salah anaknya sendiri. Karena kenapa? Dia pikir Cook ini adalah yang menjengkelkan. Dia pikir Cook ini yang memberatkan saya. Enggak. Cook itu ada di Yesus. Waktu kita berjalan, Cook itu akan dipasangkan. Tetap kalian semua, kita semua akan dipasangkan Cook tersebut. Di dalam pertandingan, di dalam kalian punya panggilan. Itu Cook. Tetapi pada waktu kalian merasa panggilan ini, aduh berat sekali ya. Kenapa? Kalian merasa bahwa kalian menanggung beban ini. Tapi yang tadi saya katakan, Cook itu seperti lembu, jantan, dewasa, sama anak lembu. Dan Tuhan akan pasangkan ke kita berjalan. Pada waktu kita berjalan dengan arahnya lembu dewasa, jalannya lembu dewasa, nikmat sekali. Kenapa nikmat sekali? Tidak ada yang namanya penderitaan. Tidak ada yang namanya kesusahan. Tapi saya susah Tuhan. Sudah jelas. Kenapa? Kalian arahnya berlawanan. Jadi kalau Patri saya katakan, kenapa saya bisa melihat rumah itu indah sekali? Karena saya ikutin dengan lembunya yang besar. Indah banget Tuhan. Kenapa? Saya nggak memaksa, aduh indah ya Tuhan. Saya benar-benar lihat itu indah sekali. Nah, kenapa? Karena Cook yang tadi. Kalau Cook yang ini kita benar-benar, kita pasangkan, dan kita berjalan sesuai dengan pasangannya dan caranya, tidak akan susah dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Dan berikutnya gimana? Sebab Cook yang kupasang itu enak. Dan bebanku pun ringan. Bohong. Saya sudah capek Tuhan begini. Saya sudah nggak kuat nih lagi. Firman yang benar atau kalian yang benar? Saya akan pilih firman yang benar. Dan Cook yang kupasang ini, pertandingan yang kupasang ini, pertandingan ku jalani dan panggilan yang aku jalani ini enak dan bebanku pun ringan. Oke.